Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita bisa bertemu lagi. Pada video ini insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran ilmu faraid. Dalam video ini insyaallah saya akan menerangkan tentang golongan ahli waris perempuan. Namun sebelum kita lebih lanjut, saya akan menerangkan video sebelumnya tentang ahli waris laki-laki. Jadi di situ ada disebutkan cucu laki-laki. Nah, maksud dari cucu laki-laki ini adalah cucu dari garis laki-laki. Jadi maksudnya gini, misalnya Anda mempunyai anak laki-laki dan anak laki-laki Anda itu mempunyai anak lagi, yaitu anak laki-laki. Nah, anak laki-laki itulah sebagai cucu Anda garis laki-laki. Jadi bukan cucu laki-laki dari garis perempuan. Misalnya Anda mempunyai anak perempuan dan anak perempuan Anda itu mempunyai seorang anak laki-laki, berarti itu juga namanya cucu Anda, tapi dari jalur perempuan. Nah, dia ini bukan sebagai ahli waris, tetapi dia adalah zawil arham. Insya Allah akan dijelaskan pada video yang lain tentang zawil arham. Kemudian tentang kakek. Jadi maksud kakek di sini adalah kakek garis ayah. Jadi bukan dari garis ibu. Maksudnya begini. Anda mempunyai ayah dan ayah Anda mempunyai ayah lagi. Nah, berarti itu adalah kakek Anda. Nah, beliau itulah sebagai ahli waris. Bukan kakek dari ayahnya ibu kita. Jadi bukan. Jadi ayahnya ibu kita bukan sebagai ahli waris. Nah, baiklah. Ahli waris golongan perempuan sebagaimana yang kita ketahui adalah 10 orang. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah istri, yang kedua anak perempuan, yang ketiga cucu perempuan, yang keempat ibu, yang kelima nenek, yang keenam nenek garis bapak, yang keenam nenek garis ibu, yang ketujuh saudara perempuan kandung, yang kedelapan saudara perempuan seayah, yang kesembilan saudara perempuan seibu, yang kesepuluh adalah perempuan yang memerdekakan budak. Yang perlu kita perhatikan di sini, istri tentunya istri kandung, maksudnya istri kandung dari yang meninggal dunia. Kemudian anak perempuan adalah, istri di sini adalah istri dari yang meninggal dunia. Kemudian anak perempuan, maksudnya adalah anak perempuan kandung dari yang meninggal dunia. Cucu perempuan, nah maksud cucu perempuan di sini adalah cucu garis laki-laki. Jadi Anda mempunyai seorang anak laki-laki dan anak laki-laki Anda itu mempunyai anak lagi seorang perempuan. Nah, cucu inilah, anak perempuan inilah sebagai cucu Anda yang berhak menerima warisan, yang disebut sebagai ahli waris. Sementara cucu Anda garis perempuan dia bukan ahli waris, dia termasuk zawil arham. Kemudian ibu kandung dari yang meninggal dunia. Kemudian nenek garis bapak adalah nenek kita yang ibunya bapak kita. Kemudian nenek garis ibu adalah ibunya ibu kita. Kemudian saudari kandung adalah saudari kita yang seayah seibu. Kemudian saudari seayah adalah saudari kita yang satu ayah lain ibu. Misalnya ayah kita mempunyai 2 orang istri, anak perempuannya kita, yang satu istri satu, istri yang kedua anak perempuannya, nah saudara perempuan seayah satu ayah. Kemudian saudara perempuan satu ibu, jadi dia satu ibu lain ayah. Kemudian yang perempuan yang memerdekakan budak. Nah, perlu kita tekankan di sini ada 10 orang ahli waris. Jadi dari ke-10 orang ahli waris ini,
jika semuanya ada, mereka tidak serta-merta kesemuanya mendapatkan harta warisan. Tetapi ada orang-orang tertentu, karena yang lain menghijab yang lain. Siapa mereka yang lebih berhak? Yang pertama, ada 5 orang. Yang pertama adalah istri, yang kedua anak perempuan, yang ketiga ibu, yang keempat cucu perempuan, yang kelima saudari perempuan kandung. Jadi 5 orang inilah yang berhak menerima harta warisan jika ke-10 ahli waris ini ada. Jadi perlu kita ingat di sini agar kita tidak serta-merta mentang-mentang semua ahli waris ini ada lalu kita jadikan penerima harta warisan semua. Jadi bukan, karena ada istilah hijab mahjub. Nah, dari golongan ahli waris laki-laki yang 15 dan golongan ahli waris perempuan yang 10, jadi jumlahnya 25 orang. Jika kesemuanya ini ada, yang berhak menerima harta warisan cuman ada 5 golongan. Yang pertama adalah suami atau istri, yang kedua anak laki-laki, yang ketiga anak perempuan, yang keempat ayah, yang kelima ibu. Jadi 5 orang inilah yang berhak menerima harta warisan. Mereka ahli waris yang lain terhijab atau terdinding, terhalangi oleh ahli waris yang 5 ini. Mungkin ini bisa kita pahami dan terus kita ulang-ulang. Jadi dalam tahapan penentuan ahli waris inilah yang perlu kita cermati. Jadi selain kita sudah mengetahui seluruh para ahli waris keseluruhannya siapa-siapa, namun dalam prakteknya proses penentuan ahli warisnya tentu ada istilah lagi hijab dan mahjub. Jadi kita harus hati-hati, tidak asal membagi harta warisan semua saudara dapat, keponakan semua keponakan dapat, tetapi tidak begitu, karena ada istilah hijab dan mahjub. Insya Allah akan kita terangkan pada video selanjutnya siapa yang menghijab ahli waris yang lain dan siapa yang terhijab. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon kesediaannya mengoreksi jika apa yang saya sampaikan ada kesalahan. Dan terima kasih atas koreksinya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.